lah di belakang ada cewek yang maksudnya inget banget gua. Pas itu kan karena gua penasaran, gua kejar kan. Karena pas waktu itu dia larinya ke kanan. Jadi udah cuma ada 2 kelas. Hey, what's up geng, balik lagi sama gue Sohib di channel gue Geser Project, ya kan. Jadi ya gue lama banget, sorry ya, jadi nggak upload video karena gue stuck banget mau bikin video apa lagi. Gue kan udah sering bilang sama lu pada cuy, DM gue kayak komen kayak apa kayak biar gue ada konten gitu ya kan. Kalau nggak ada konten gue gabut banget sumpah, lu juga nggak ada yang nonton nanti, jadi berasa gimana gitu ya kan, sepi. Nah, ngomong-ngomong nih kan, ya biasanya kan gue sendiri. Kalau ngevlog juga biasanya kan rame-rame. Nah, sekarang gue ada tema baru. Sekarang mau bikin video yang agak sedikit nyeleneh mungkin atau berbeda ya kan. Gue mau kenalin dulu nih sahabat gue ini. Jadi di Inframe gue belum pernah ada sih ya kan ngajak dia. Jadi di kesempatan ini mungkin ya ada waktu luang, jadi gue ajak. Nah, sebelum itu, jadi gue mau ada bikin konten sama dia ini, cerita-cerita tentang horor gitu. Ini narasumbernya dia. Soalnya kalian mungkin ada juga yang hororik atau apa sih namanya, pokoknya yang suka-suka horor gitu ya kan. Berhubung ada temen gue yang bacot banget, sering cerita banyak pengalamannya masalah gitu. Perkenalkan dirinya Anda, bos, siapa, dengan siapa, status dan semuanya. Halo teman-teman semua ya, kenalin nama gue Riko Anggara Rianto ya. Gue temannya Umam dari SMP, dia orangnya yang beli bata jelas. Nah gue tuh cuman pengen ini, ya sharing-sharing tentang cerita horor kan. Serem ya, jangan yang ini mulu. Kita kan biasanya ngebahas cerita yang lain kan, jadi pengen horor-horor gitu. Nah iya, gue biasanya ngebucin mulu anjing, kayaknya monoton banget. Makanya ini nih barangkali jadi daya tarik kalian gitu. Buat terus stay tune terus sama loncengnya, pemberitahuan notifikasi, langsung ditonton ya kan. Lihat gue upload, gue kan banyak cerita nih cuy. Nah, gue pengen lu cerita sama temen-temen di luar sana. Mau cerita apa nih cuy? Kan banyak banget nih penampakan-penampakan yang lu paling atau yang lu lihat gitu. Itu yang pernah kita alamin waktu sekolah. Oh iya. Jadi kan pas waktu itu 17 Agustus kan, 17 Agustus kita acara sekolah. Pas waktu malam itu kan kita sama teman-teman ya banyak kelas satu kelas lah. Iya. Kita kan ngedekor ini kan, ngedekor kelas gitu kan, kelas yang paling cakep ya gitu. Kita ngedekor kan pas waktu itu udah mau jadi jam 10:30 malam, terus kan kita foto-foto kan. Oh ya, iya gitu. Pas foto-foto kita baris. Nah barisnya itu jadi gue dari dalam, nah teman-teman itu kan di luar, jadi ada jendela gitu loh. Nah pas kita foto, gue ingat banget itu pakai HP-nya teman gue namanya Yeyen ya, yang sekarang udah jadi mantan teman gue. Dia, kita kan pakai HP dia. Pas waktu udah pas kita lihat, coba dong, biasa kan karena kita kepo kan, lihat beberapa orang nggak notice nih sama penampakan itu kan. Pas udah dilihat janggal gitu, ada yang aneh gitu. Oh iya. Pas kita lihat perbesar kan di jendela di belakang ada cewek yang maksudnya inget banget gua. Pas itu kan karena gua penasaran, gua kejar kan. Karena pas waktu itu dia larinya ke kanan. Jadi udah cuma ada 2 kelas kan sekolah kita. Pas kita lihat emang kita lihat atau kita alami bareng-bareng, itu sih yang menurut gue yang paling horor sih anjir. Merinding sumpah anjing. Iya, gue kayak gimana ya, gue karena lu cerita jadi gue inget lagi. Sebenarnya kalau kalian kurang paham, jadi prepare masalah 17-an yang ngedekor kelas. Jadi semuanya udah beres, sekarang kita lagi santuy-santuy aja, kita jadi cekrek-cekrek lah, iseng-iseng gitu ya kan. Terus pas kita lihat hasilnya, itu loh, kalian pasti pernah sih yang namanya foto-foto terus malam atau siang gitu ya kan, atau Iya, terus kepo kan kayak gitu. Gue cek dulu nih gitu kan fotonya, tiba-tiba ada yang ikut di belakang. Itu sih yang paling serem kalau menurut gue, karena kejadian itu bukan gue alami, gue apa sama Umam enggak, tapi itu satu kelas kita ngelihat gitu penampakan itu di HP sih. Cuman yang bikin creepy-nya, kita lagi bareng-bareng rame-rame, dia nongol. Singkat cerita, apa ya namanya, sekolah kita tuh pas banget, statistiknya nggak umum coy.
di tengah kuburan. Di tengah kuburan. Jadi sekolah kita ada sekolah, kuburan, terus di sini kayak ada kayak masih kayak apa kalau istilah orang Indonesia? Mungkin rawa lah gitu. Ada rawa ya, rawa. Kalau kita masih ini karang lah namanya, tapi kalau Indonesia tuh kayak rawa-rawa gitu. Nah kita di tengahnya. Gak umum banget kan sekolah kita. Makanya kalau penampakan yang dilihat sama orang-orang tuh ya emang udah lumrah gitu loh. Soalnya lingkungan aja ya udah emang serem gitu, horor banget di situ. Atau kita kan sering banget nih ada acara di situ. Ya, kayak misal kita bakar-bakaran ya kan, atau acara yang lain. Itu anjir. Kalau gua ngeliat sekitar itu ya kan, sebenarnya biasa aja. Biasa aja sih. Cuma kita kalau udah apa ya, agak lamaan dikit gitu. Kita masuk biasa. Kayak misal biasa flat aja. Masih ada udara, ntar lama-lama jadi berubah cuy. Gue yang ngerasain sih gitu, tapi nggak tahu yang lainnya. Nah bahkan si Upay itu kalau ingin gue, lu ngerasain gak sih? Lu suka Ya gitu kadang anjing. buat temen gue namanya Supri itu sebenarnya ya tolol ya. Kadang dia tahu gitu kan, tahu ada, maksudnya kayak ngeliat gitu, cuman kayak apa ya, kayak nutupin, terus dia kayak ngasih kayak petunjuk gitu loh. Lu nyium bau ini nggak? Kalau misalkan nyium bau ini tandanya ada ini kan. Ya udah coba lu lihat ke belakang. Gitu langsung kan gue lihat ke belakang, ada. Karena dia sialannya kayak gitu. Parah banget. Percaya kan sama hal-hal begitu? Iya pastinya percaya. Gue emang, maksudnya gue kalau ngelihat kayak gitu tuh cuman kayak sekilas doang, kayak misalnya kuntilanak. Tapi menurut gue pas gue lihat itu cuman kayak karung dong lo, kayak karung yang terbang gitu. Tapi menurut gue kalau ngeliat pocong kayak ya enggak gitu, nggak jelas. Jadi menurut gue ya alhamdulillahnya gue belum pernah, maksudnya kayak gue emang bentuk wujudnya kayak gitu sih. Jadi menurut gue ya, gue tipe orang yang kalau gue belum melihat bentuknya gue nggak percaya. Tapi kalau suara terus benda-benda mistis tuh gue percaya. Makhluk halus tuh bukan arwahnya dia, cuma kayak jelmaan gitu loh. Emang sih gue sih percaya ya kan, karena namanya arwah kan dicabut ya kan cuy ya. Di akhirat bukan di sini. Jadi mungkin itu adalah jelmaannya dia gitu loh. Kata orang gitu ya. Katanya kan setiap tubuh manusia itu memiliki jin, namanya jin khorin kan. Siapa tahu itu jin khorinnya dia, kayak misalkan lu meninggal terus kayak contohnya kayak misalkan lu meninggal gitu terus tabrakan gitu kan, atau dibunuh. Nah karena emang mungkin pembunuhnya nggak diketahui, terus tiba-tiba kayak ada arwah yang ngerasukin tubuh orang, terus dia ngasih unjukan kayak itu yang viral itu di Cirebon. Iya. Vina. Si Vina itu. Kalau kalian inget ya itu ya Vina. Buat kalian yang percaya tentang pesugihan kayak gitu, percaya nggak? Kalau gue sih percaya, karena waktu itu ceritanya gini, gerimis, mati lampu kan. Mati lampu, pas itu gue lagi main game dulu, zaman-zamannya kita game COC itu. Oh iya. Gue sekolah, kita tuh nggak pernah tidur di rumah, jadi gue kadang tidur di rumah Umam, kadang tidur di rumah Supri, kadang tidur di rumah Alawi, ganti-gantian lah. Jadi kita nggak pernah tidur di rumah lama gitu kan. Rumahnya si Supri ini persis banget, ini rumahnya, terus di pinggirnya tuh kali kan. Iya. Kali gede. Nah, bukan kali kecil kan, kali yang gede lah, gede gitu. Ada orang lari kan dari arah belakang rumahnya Supri kan, dia lari. Nah di situ posisinya ada kayak apa ya, kalau bahasa Indonesia apa sih, kalau kita kan bahasanya ranggon apa sih? Oh ya itu kan. iya. Nah kayak ada rumah-rumahan gitu kan, rumah kecil terbuat dari kayu. Nah masalahnya di sini rumahnya tuh tertutup kan. Iya. Jadi pintu masuknya cuma ada satu nih. Jadi kita masuk, kalau orang masuk nggak mungkin bisa keluar kalau nggak lewat pintu yang ini kan. Gubuk itu ya. Gubuk ya, gubuk itu. Nah dari gubuk itu, nah pokoknya kalau ada orang masuk dia nggak bakalan bisa keluar dari arah yang lain kalau nggak dari pintu itu. Nah terus itu ada orang pakai baju putih, kaos oblong itu, celananya pendek, dia kayak bawa ini. Menurut gua kan kirain orang lagi ngapain lah, kayak bawa ini kain warna putih tuh pas waktu itu. Nah di situ gua masih positive thinking kan, gua pikir ada orang nih gerimis kan, kehujanan gitu, berteduh. Cuman kok lama-lama gue jadi curiga karena dia bawa kayak kain warna putih itu loh. Habis itu gue panggil Supri kan, Pri sini deh Pri, gue ngeliat ada orang masuk ke gubuk itu. Dia bilang mana ada orang jam segini, jam 12 kan masuk ke gubuk. Iya. Yang kan lagi enak di rumah kan kali sama bininya, dia bilang gitu kan. Tapi gue yakin Pri
gue lihat dengan mata kepala gue kalau ada orang di situ. Ya udah katanya samperin, kata gue jangan Pri, takutnya maling kan, jadi kita bawa senjata. Nah si Supri balik nih ke dapur, dia bawa pisau dapur sama bawa golok dia. Kan bawa golok, katanya nih buat lo, katanya ayo kita samperin, masih takut nggak, katanya udah enggak lah kalau ada ini lah ya. Kalau misalkan itu emang bener maling kan, kalau misalkan kita ada apa-apa kan ya. Pas waktu itu gue mikirnya gue bisa ngelawan nih karena ada senjata kan di tangan gue gitu. Pas waktu gue lihat, pas gue tengok, gue pakai lampu flash kan nyampe, nggak ada anjir. Kali sampai si supir itu ngomong, lu bohong banget lu, katanya. Mana ada orang jam segini bawa-bawa kain warna putih masuk ke gubuk ini, mana ada. Gue sampai sumpah kan, sampai sumpah macem-macem gue. Dia masih nggak percaya nih. Ya udah kan, mungkin karena emang halusinasi gue aja waktu itu kan, emang karena kita sering begadang kan, pusing kan. Nah yang paling horornya tuh di sini, tetangga depannya kan namanya Mang Aris kan. Masih Nah kata Mang Aris sih gini, jadi cuma kita berempat doang, bertiga doang, karena Alawinya pas waktu itu nggak ada. Nah di sini cerita yang paling seremnya, kata Mang Arisnya gini, Pri, semalam Alawi ini ngetok-ngetok rumah lu, katanya. Tapi kalau nggak keluar gitu, kasihan dia sampai kehujanan di sini. Jam berapa katanya, jam 2:30 apa jam 2 ya pas waktu itu. Terus kan gue nanya sama Supri kan, pas itu dia ngasih taunya pagi kan. Terus gue nanya, Pri, bukannya Alawi lagi ini ya ke desa, ini ke desa bapaknya kan, si Alawinya, makanya nggak ngumpul sama kita. Nah iya ya, kok dia bisa main ke rumah gue? Biasanya juga dia gedor-gedor jendela kan, atau ketuk jendela gitu. Pas sudah, saudara Supri bilang lagi, tadi gue liat pocong di depan rumah lu, katanya. Iya anjir. Ngeliatin jendela lu. Di situ gue langsung merinding kan, aja pantesan gue merinding banget ya di rumah Supri gitu. Dan ternyata emang benar itu pesugihan pocong gitu. Gila. Emang di sini kan masih ini kan, masih dipercaya lah orang-orang pesugihan kayak gitu. Soalnya dia kalau ngerasa terusik ini dia bisa nyerang kita kan. Iya, ganggu bedanya gitu. sama makhluk kayak gitu kan cuman takut-takutin doang. Itu kayak di kamuflase ya anjir. Maksudnya kan ya iya loh, seriusan. Iya, maksudnya ya lu tahu tuh kayak keganggu gitu, makanya kayak iya ngadirin sosok wujudnya buat nakut-nakutin kita gitu. Ternyata gue mergokin orang yang mau ini kan, mau berpesugihan gitu. Iya. Ini kan pernah ada kasus dulu kan di desa kita kan ya. Kayak orang kaya tapi dituduh pesugihan, terus orangnya kayak dilaporin polisi gitu. Tapi ternyata emang orang itu nggak benar-benar pesugihan, emang karena apa sih, kerja keras aja. Kadang gitu ya, yang namanya orang itu difitnah, orang iri, makanya sumpah. Apalagi udah difitnah tentang pesugihan gitu-gitu sih. Dan pasnya orang itu ya emang mendadak kaya, di situ kaya doang gitu, gak bisa apa-apa. Kayak misal genderuwo gitu ya kan, dia selain jahil juga punya power gitu loh buat ngalahin orang. Jadi itu sebenarnya apa sih namanya, dukun-dukun santet juga kan banyak nih peliharaannya, yaitu kebanyakan yang punya kekuatan gitu. Maksudnya kayak genderuwo sekelasnya, pocong juga, pocong yang inilah sadis gitu istilahnya. Di sekolah lagi tuh, di sekolah kita kan kita kakak kelas kan, terus kayak pelantikan gitu sih. Iya. Yang mau jadi OSIS kan kita pelantikan gitu, gue nggak tahu, lupa gue namanya. Pokoknya kayak malam-malam gitu kita nginiin adik-adik kelas gitu loh. Iya. Nah pas waktu itu kayak jadi ya sekitaran sekolah sih. Jadi sekolah kita itu ada MI, terus SMP, SMA, SMK kan. Jadi sekolahnya agak luas. Jadi kita bikin kayak setiap ini panitia itu kayak satu gitu, bikin pos-pos gitu. Nah kebetulan gue pos 5 gue posnya itu di dekat WC kan, di dekat toilet sekolah gitu kan. Udah ya kalian tahu sendiri lah toilet sekolah gimana ya, udah dekil anjir, bau. Gue di situ kan, karena mungkin yang menurut teman-teman ya gue rada-rada berani lah gitu kan, walaupun sebenarnya gue takut anjir. Gue mau buang air kecil nih pas waktu itu, cuman gue jaganya sendiri kan. Niatnya gue mau manggil teman, cuman ya udahlah, gue cuman pakai flash
HP kan, gue ke kamar mandi, merinding sampai sekarang coy. Dulu gue buang air kecil ya. Nah di samping toiletnya itu ada toilet lagi kan, berjejer, ada 5 toilet. Buat guru kan bersih kan ya, gue masuk ke toilet guru. Nah gue pinjam kunci kan, gue bukain, kayak ada orang yang lagi mainan gayung anjir. Ada yang main kayak kotak gitu. Di toilet sekolah itu gue sendirian anjir. Nggak ada orang sama sekali, nggak ada, cuma gue sendirian. Menghilangi rasa takut gue di dalam hati gue sambil nyanyi Indonesia Raya Merdeka gitu kan, biar nggak takut anjir. Sudah gue sok-sokan berani aja sampai udah nyampe di ini gerbang toilet itu kan, jadi kayak ada gerbangnya kan. Ya gue lari aja takut. Dia banyak sih penghuninya di situ ya. Iya, toilet kan emang terkenal banget kan, katanya di setiap rumah pun ada. Aduh, di SMP tuh ya. Deket banget sama kuburannya. Terus juga pokoknya kayak nggak ada ininya loh, horor banget kelihatannya. Sekolah kita emang horor banget. Kalau SMA masih mending kata gua tuh. SMP ya? SMP deket banget kuburan, jadi SMP sampingnya bener-bener kuburan. Iya, aduh anjir mbak. Kalau ini apa, pas sekolah bolos terus di situ aja kan, cuma ditutup pagar doang, pagarnya juga udah roboh. Sekolah biasa gitu ya kan, nggak ada apa-apa. Malah buat tempat nongkrong. Kalau kita mah nggak di mana-mana sebenarnya, ya kuburan buat tempat nongkrong. Lagi itu kan gak ada ini ya, buat bolos, buat nongkrong, buat pacaran anjing, buat segala macem dah. Tapi kalau malam itu sunyi, nggak ada apa-apa. Hantu yang buat lu kayak lu takut banget nih sama hantu ini Itu sebenarnya yang nggak pengen lu temuin lah, genderuwo. Serius. Kenapa tuh? Gini loh, dari menurut apa ya, pokoknya gua ngelihat dua dunia serem banget anjir. Serius. Bulunya tebel kan, bulunya panjang. Pokoknya gua kan pertama namanya kayak gitu nggak percaya awalnya. Sebenarnya gue juga sebenarnya hantu itu ada, cuma nggak percaya kalau itu tuh bentuknya kayak gitu. Nah setiap ini kok bentuknya kayak gitu semua, namanya genderuwo. Nah dari situlah aduh anjir, kalau pocong sih masih mending gitu ya kan, gua kayak gimana gitu walaupun mukanya hancur tapi kalau genderuwo nggak tahu nih, kayak feelnya itu beda gitu loh. Kalau gue sih ini ya the one and only lah, semua orang takut. Apa tuh? Kuyang anjir. Pala doang. Terus sama usus-ususnya jeroannya. Itu gue yang paling serem tuh itu. Kuyang itu katanya kuyang itu bukan hantu, tapi dia kayak orang yang punya ilmu hitam. Gitu-gitu kan. Cuman serem aja anjir. Coba aja kalian bayangin ya, pala terus nggak ada badannya kan, cuma bawa jeroan doang anjir. Terbang lagi cuk, gila aja cuk. Di depan muka ada muka lu, bayangin aja lu. Kalau genderuwo kan ibaratnya kayak itu bulu kan, ada tangannya, kaki ya. Terbang anjir lu, bayangin aja ngentoy. Apa ya, kalau secara logika juga itu tuh pasti bukan karena kecelakaan ya. Lu bayangin aja kecelakaan ya, paling dimutilasi atau apalah. Gue tau sih katanya nyerang katanya. Mungkin, tapi kan gua kan nggak pernah lihat juga. Ini apa namanya, janin orang-orang hamil, ibu-ibu hamil, hati-hati gitu ya kan. Kalau ada kuyang sama Mbak Kunti Kalau di sini tuh kan emang masih banyak yang orang pesugihan gitu ya. Jadi katanya kalau ada yang mau megang ini, kalau orangnya emang bukan saudara nggak boleh kan katanya. Iya sih, nggak boleh megang-megang, karena pernah ada kasus kan orang jadinya hilang kan. Bilang dimakan lah, dicuri lah gitu kan. Tapi kalau udah dicuri atau hilang gitu pasti dimakan. Itu juga buat teman-teman kali ya kan, yang ada punya cerita horor lah. Ya yang punya cerita horor, jadi kalian bisa DM ke gua, ceritakan secara detail, nanti kita akan bacakan ya kan. Tenang aja. Seasonnya selanjutnya di video selanjutnya nanti gua masukin, tenang aja ya kan cuy. Yang penting kalian DM serius banget sama gua. Bang cuy, bisa direalisasikan. Ya udah, itu aja video dari gua ini, diceritakan oleh sahabat gua ini, saudara Riko. Ada selanjutnya video dari kita ini, kita tentang apa atau apa gitu. Jadi
Tapi yang penting ratingnya dulu. Kalau banyak gue bikin lagi gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan walaupun gini-gini doang. Gini doang gak ada yang ganteng. Iya. Jadi gitu, don't forget to like and subscribe. Thanks for watching and see you next time in the next video.